Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di dalam course komunikasi perlindungan konsumen. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang isu yang sangat menarik bagaimana kita belajar tentang perlindungan konsumen di negara lain. Dan yang pertama, yang utama yang dibahas adalah kita belajar dari Singapura. Kenapa Singapura? Saya sendiri sudah berulang kali ke Singapura baik tugas berlibur ataupun melakukan riset di mana Singapura merupakan salah satu negara yang cukup menjadi impian di Asia Tenggara ya. Banyak negara-negara, banyak Gen Z milenial yang memilih tinggal di Singapura karena alasan ekonomi, karena alasan masa depan mereka lebih baik di sana, alasan-alasan keteraturan, kenyamanan itu menjadikan Singapura menjadi negara yang cukup diminati dan menjadi tujuan orang itu bermigrasi ke sana. Terutama juga Singapura itu menjadi hub ya, dia menjadi pusat pusat penghubung, pusat koneksi perhubungan terutama untuk penerbangan. Dan Singapura itu pun dikenal dengan Israelnya Israelnya Asia ya, karena ada backingan-backingan di situ, ada backingan Amerika dan backingan Israel, dan negaranya itu adalah merupakan negara yang menjadi pusat investasi dunia. Tapi sisi lain dari Singapura itu kan seperti larangan makan permen ya, permen karet. Ya tujuannya itu menjaga kebersihan, larangan untuk meludah di trotoar. Jadi untuk menunjukkan kota itu bersih. Saya pernah bertanya juga kepada warga Singapura, kenapa mereka memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi gitu kan dikenal, karena mereka bertanya bahwa negara mereka itu adalah negara yang kecil, negara kepulauan ya, kepulauan kecil, dan mereka itu negaranya semakin besar itu karena faktor reklamasi ya, di mana pasirnya itu kan sebagian mengimpor dari negara lain. Kemudian saya bertanya, kenapa kenapa kamu memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi, kamu sangat mencintai Singapura? Jawabannya satu, karena Singapura itu memberikan harapan. Singapura itu memberikan harapan hidup yang baik kepada saya. Jawabannya gitu. Jadi harapannya itu apa? Harapannya itu baik dari segi kesehatan, kemudian dari pekerjaan, kemudian dari pendidikan. Jadi ada suatu negara yang memberikan harapan kepada rakyatnya itu akan menjadi suatu negara yang dicintai oleh masyarakatnya tanpa perlu banyak indoktrinasi, tanpa perlu banyak propaganda, tanpa perlu banyak bercerita. Nah, ini juga akhirnya salah satu kehadiran kehadiran negara ataupun kehadiran pemerintah dalam bagi warga masyarakat di Singapura adalah bentuk perlindungan terhadap konsumen. Ceritanya itu gimana pemerintah Singapura itu sangat mempedulikan satu hal yang berkaitan dengan investasi. Investasi itu kan bagaimana menjaga kepercayaan kepada investor, menjaga kepercayaan para pelaku usaha. Tetapi bukan hanya itu, Singapura itu menerapkan standar yang seimbang. Mereka juga melindungi investor, tetapi mereka juga melindungi rakyatnya. Tidak berat sebelah. Jadi di dalam perlindungan konsumen, yang dilakukan oleh suatu pemerintah, yang pertama dan utama itu sebenarnya tidak berat sebelah. Jadi tidak terlalu mengunggulkan pelaku usaha, juga tidak mengunggulkan konsumen. Ketika satunya berat sebelah, maka ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Karena itu harus seimbang perlindungan konsumen. Kenapa harus melindungi pelaku usaha? Ya kan bisnis itu harus berjalan terus-menerus, sustainable, harus untung. Di mana di dalam bisnis itu juga merekrut tenaga kerja, merekrut karyawan, juga memberikan pajak, kemudian investasinya bisa berkembang, memperluas bisnis kepada masyarakat, gitu kan. Masyarakat adalah konsumen yang mengkonsumsi produk usaha, yang menjadi pengguna layanan, dan itu menjadi semacam kebutuhan utama. Dari obrolan dengan warga Singapura tersebut, saya menelaah bahwa sistem ekonomi Singapura jangan-jangan itu sangat yang dimana negara itu ataupun pemerintah itu sangat memiliki intervensi yang tertinggi, intervensi yang tinggi kepada masyarakatnya, melindungi masyarakatnya. Dan saya tanyakan itu, dan mereka jawab, iya memang begitu. Ini menjadi menarik ya.
menjadi menarik ketika misalnya apa ya, kita berbelanja di Singapura, ya kan mereka ramah, mereka memanjakan konsumen, ketika ada kembalian ya benar-benar kembalian totalnya, kemudian ada cash delivery-nya kita pasti ya akan penjelasannya detail. Jadi pelaku sektor usaha terutama di para pelaku usaha di yang terakhir ya, maksudnya di siklus yang terakhir itu mereka benar-benar menjaga pelayanannya. Kita tahu bahwa istilahnya istilahnya kepedulian ataupun perlindungan konsumen itu menjadi hal yang utama. Satu hal yang menarik ketika saya mencoba mengapa dan bagaimana sistem perlindungan di Singapura, sistem perlindungan konsumen di Singapura yang berbasis pada komunikasi perlindungan konsumen, ternyata itu mereka memiliki lemon law. Kok lemon law ya? Lemon law itu apa ya? Ternyata itu adalah undang-undang kerusakan produk. Dari undang-undang lemon law itu merupakan bagian dari CPFTA. Ya, CPFTA. Jadi lemon law itu merupakan bentuk dari undang-undang, bentuk dari undang-undang Customer Protection Fair Trading. Customer Protection Fair Trading. Jadi itu merupakan undang-undang yang menjadi perpanjangan dari Lemon Law, di mana Lemon Law itu merupakan perundang-undangan sistem perundang-undangan yang melindungi konsumen dari produk yang cacat ketika dibeli. Jadi, ketika produk itu cacat, maka konsumen berhak untuk meminta perbaikan, berhak untuk meminta penggantian, berhak untuk mendapatkan pengurangan harga, berhak untuk pengembalian dana untuk produk yang cacat yang mereka ditemukan. Dan itu ditentukan dalam waktu selama 6 bulan. Saya kira Indonesia, kalau saya kaji dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang sudah ada yang memberikan tentang lemon law, tapi perlu adanya penegasan ya. Penegasan lagi itu dikarenakan ketika kita berbicara tentang perlindungan konsumen, maka diperlukan aturan-aturan yang sangat rigid ya. Aturan-aturan yang sangat rigid itu menunjukkan bagaimana perlindungan konsumen itu harus berbasis kepada undang-undang yang up to date ya, undang-undang yang bisa bisa menyesuaikan dengan zamannya, bisa mengatasi berbagai macam perubahan-perubahan. Karena lemon law itu sebenarnya lebih bersifat kalau saya melihat ya, kalau dalam beberapa referensi yang saya pelajari dan beberapa kajian yang saya teliti menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang bersifat lemon law itu lebih mengarah kepada ganti rugi. Ganti rugi. Jadi lebih bersifat ganti rugi. Ganti ruginya itu ya yang menjadi bertanggung jawab utama adalah pelaku usaha. Dalam hal ini dengan lemon law itu bukan berarti pelaku usaha itu dirugikan karena harus selalu mengganti rugi dari perusahaan, tetapi itu adalah bentuk dari tanggung jawab di mana ketika konsumen mengalami suatu kerugian finansial, maka diperlukan istilahnya adanya ganti rugi yang jelas. Istilah lemon itu sebenarnya kalau kita lihat dari telusuri lebih dalam, itu kan berasal dari bahasa slang di Amerika ya, untuk menunjukkan kendaraan yaitu atau barang yang mengalami cacat yang buruk ataupun bermasalah. Kemudian bagaimana cara kerjanya kalau kita melihat dari beberapa referensi yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan konsumen yang ada di Singapura, yaitu adalah model upaya perbaikan. Jadi jika ada produk yang cacat ya, jika ada produk yang cacat yang secara signifikan, maka konsumen berhak mengajukan kompensasi kepada dealer atau kompensasi kepada produsen untuk diberikan sejumlah kesempatan ataupun kesempatan yang wajar untuk memperbaiki. Jadi diperlukan adanya perbaikan. Kemudian ada upaya ganti rugi. Jika perbaikan gagal, maka produsen berhak melakukan buyback, membeli harga pengambilan dana, ataupun mengganti produk tersebut dengan produk yang baru. Ini menunjukkan bagaimana perlindungan konsumen di Singapura dengan berbasis kepada lemon law itu akan menjadi keuntungan utama. Kalau yang kedua Singapura itu memiliki Customer Association of Singapore. Jadi mereka itu semacam LSM ya yang kuat. Jadi itu merupakan organisasi nirlaba yang menjadi garda terdepan dalam menangani keluhan konsumen. Kalau di Indonesia itu kan namanya LPSK ya, apa namanya, Lembaga Pemberdayaan Konsumen itu kan jumlahnya sangat banyak ya, jumlahnya sangat banyak.
kemudian ada yang di tingkat nasional, ada yang tingkat kota, ada yang tingkat kabupaten, ada yang tingkat provinsi, jumlahnya sangat banyak, dan itu tidak ada penertiban, maksudnya tidak ada apa model klasifikasi, ada model apa asosiasi yang kuat dan lain sebagainya. Bagaimana ketika itu ada customer association itu di dalam satu wadah, dalam satu kerangka gitu kan, tetapi memiliki cabang di daerah satu, jadi mereka itu memiliki struktur yang jelas, bukan struktur yang berbeda-beda, karena antara kota ini, antara kota A dengan kota B itu berbeda, antara kota C, jadi tidak terkoordinasi sehingga koordinasinya lebih tertutup. Tetapi ketika koordinasinya itu lebih solid karena adanya asosiasi yang terafiliasi, maka akan menjadi lebih mudah. Jadi ada asosiasi yang kuat. Kemudian yang paling menarik dan dari saya beberapa kaji dari policy brief lembaga lainnya dan penelitian lain adalah berkaitan dengan small claim tribunal. Jadi small claim tribunal kalau di Indonesia itu kan ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya, gitu kan. Jadi itu, tapi kalau di Singapura itu namanya small claim tribunal, itu adalah pengadilan kecil. Jadi dia bagian dari sistem peradilan yang melakukan sistem penyelesaian sengketa dengan cepat, murah, dan sederhana. Jadi small tribunal ini menjadi upaya misalnya ketika dibentuk misalnya di bidang pengadilan, baik di pengadilan negeri, pengadilan yang berada di kota, itu melalui yang dibawa di ranah di Mahkamah Agung, perlunya mungkin ya ataupun saran itu perlu di small claim tribunal. Jadi itu konsumen itu di dalam untuk melakukan suatu gugat maka tidak perlu pengacara. Kalau pengacara kita harus bayar, ya kan? Harus bayar harga transport dan lain sebagainya. Tapi lembaga yang berkaitan dengan small claim tribunal itu hanya menyangkut ataupun mengatasi sengketa yang konsumen dengan nilai $10.000 Singapura sampai $20.000 Singapura. Dan ini menjadi hal yang menarik ya. Karena apa? Karena dengan sistem tersebut, maka orang akan menjadi lebih mudah, ya kan? Small claim tribunal ini memudahkan akhirnya menjamin akses keadilan ya, menjamin akses keadilan bagi masyarakat, bagi mereka yang akhirnya ya tidak memiliki banyak tidak memiliki banyak waktu, tidak memiliki banyak uang dan lain sebagainya. Dan yang menarik sebenarnya di BPSK itu sebenarnya perlu ada hak penegasan ya, perlu adanya hak misalnya hasil putusan vonis dari sengketa konsumen di BPSK itu tidak boleh diajukan gugatan ke pengadilan umum. Tetapi kenyataannya kan sekarang kan diperbolehkan hingga akhirnya di pengadilan umum, misalnya di pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung justru si perusahaan itu menang, ya kan? Konsumen akan dirugikan itu. Jadi diperlukan misalnya di BPSK itu merupakan putusan akhir yang bersifat mengikat dan final, itu perlu ada penegasan tersebut. Perlu juga di dalam small claim tribunal itu misalnya kalau itu adalah hak imunitas, konsumen itu harap memiliki imunitas, tidak boleh digugat oleh konsumen dengan alasan pencemaran baik atau apa lain sebagainya. Kemudian Singapura itu memiliki Competition and Consumer Commission of Singapore. Jadi komisi ini merupakan komisi yang mengatur tentang undang-undang persaingan usaha dan memantau praktek-praktek yang adil yang berkaitan dengan kebijakan makro di Singapura dan umumnya kasus perlindungan konsumen. Jadi Consumer Competition and Consumer itu digabung ya antara badan pengawasan persaingan usaha dengan konsumen itu digabung karena untuk meringkaskan itu. Tetapi kalau di Indonesia kan memang dipisah. Tidak masalah, yang penting karena mereka itu kan masyarakatnya sedikit dan masyarakatnya sedikit, jumlah penduduknya sedikit, sehingga mudah dikontrol berbeda dengan Indonesia yang luasnya sangat banyak dan penduduknya sangat banyak. Saya kira itu Singapura. Jadi Singapura itu menjadi negara yang istilahnya menjadi janji ya, menjadi negara yang paling dijanjikan, negara yang paling menjanjikan bagi warganya, karena kan di situ masyarakat Singapura sendiri merasa terlindungi, dan banyak negara terutama Indonesia ketika mengkaji misalnya tentang bagaimana perlindungan konsumen yang terbaik gitu kan, ya salah satu berkaca nggak usah jauh-jauh ke Amerika atau ke Eropa, cukup melihat di Singapura bagaimana mereka melakukan perlindungan konsumennya kepada masyarakatnya itu dengan adil, dengan berdaulat, dengan ada kesetaraan, dan di situ ada upaya membangun kemartabatan yang baik sehingga ya konsumen akan merasa berdaya, konsumen merasa akan lebih didaya, konsumen juga akan merasa mendapatkan keadilan. Di samping itu
dengan undangan perlindungan konsumen bukan hanya berpihak kepada konsumen semata, tetapi berpihak juga pada pelaku usaha, mendorong investasi yang seluas-luasnya, mendorong investasi yang lebih baik. Saya kira itu merupakan poin-poin utama bagaimana kita bisa belajar dalam pengembangan komunikasi perlindungan konsumen untuk perbaikan perlindungan konsumen Indonesia di Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.